Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Dimanapun sahabat semua berada, semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo yang akan menemani waktu santai sahabat semua menikmati kisah Sudiro. Jika pada episode sebelumnya Sudiro dapat mengalahkan sosok Romo Dewo hanya dengan siasat halusnya, kini ada sosok makhluk yang harus dihadapi oleh Sudiro, Ki Condrowongso, Bolorejo, Wanarupa, Wanageni, dan juga Gatra Pawira. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk mendukung terus channel Hanya Cerita Misteri dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya. Dukung terus channel ini agar dapat berkembang dan dapat selalu menghadirkan kisah-kisah misteri yang lebih menarik lagi. Dan buat yang mau menyapa, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan membalasnya satu persatu. Oke, bagaimana keseruan kisah dari Sudiro ini? Mari kita simak ceritanya. Romo Dewo tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Angin panas meniup jubah hitam tuanya dan rasa kagum pun terpancar dari wajahnya. Dia tahu jika Sudiro memiliki sesuatu yang jarang dimiliki oleh manusia biasa pada umumnya. Dan salah satunya adalah keteguhan hati serta keyakinan yang tidak tergoyahkan. Tanpa ragu, Sudiro melangkah masuk ke dalam gerbang Wilawang Dwipa yang telah terbuka, lalu diikuti oleh Ki Condrowongso, Bolorejo, Gatra Pawira, Wanarupa, dan Wanageni. Dalam langkah-langkah yang penuh keheningan itu, mereka masing-masing menyiapkan hati yang kuat untuk menghadapi perjalanan yang jauh lebih berbahaya daripada apapun yang pernah mereka lalui. Saat pertama kali memasuki Wilawang Dwipa, udara terasa sangat berat, seolah-olah tiap tarikan nafas membawa masuk beban dari masa lalu. Langit di atas tidak seperti langit biasa, tapi berwarna abu-abu keunguan dan bergulung-gulung seperti samudra awan tanpa dasar dengan kilatan petir halus berwarna emas yang sesekali muncul tanpa suara. Di area sekitar gerbang, energi magis terasa begitu kental, hingga setiap gerakan terasa berat, seolah ruang dan waktu bergetar pelan. Suara langkah kaki sendiri terdengar lambat dan bergema berkali-kali, seakan-akan dipantulkan oleh ribuan dimensi yang ada di sekitarnya. Tanah Wilawang Dwipa terasa keras dengan tekstur berbatu, namun memancarkan cahaya samar kemerahan dari retakan-retakannya, seakan-akan energi murni di alam gaib itu mengalir di bawah permukaannya. Pohon-pohon tinggi menjulang di kejauhan, berbatang hitam dan berdaun kecoklatan seperti kering dan berayun-ayun meskipun tidak ada angin. Di kejauhan tampak dinding batu dan pilar-pilar raksasa berdiri tegak dengan berukiran simbol-simbol gaib yang bersinar. Pilar-pilar itu terlihat seolah menopang langit yang ada di Wilawang Dwipa, menambah kesan dan auranya yang sangat mirip dengan aura Romo Dewo. Di tengah suasana yang serba asing dan penuh dengan aura magis yang menekan, rombongan kecil yang kini dipimpin oleh Bolorejo terus melangkah memasuki kedalaman Wilawang Dwipa. Sudiro memperhatikan sekeliling dengan seksama. Di kanan dan kiri mulai tampak batu-batu melingkar yang mengapung pelan di udara, dan bahkan beberapa dari batu tersebut mengeluarkan suara berdengung rendah seperti mantra yang terus diulang-ulang. Langit Wilawang Dwipa juga tidak pernah benar-benar diam. Awan-awan keunguan itu seperti makhluk hidup, terkadang membentuk wajah-wajah samar,
atau mata besar yang hanya muncul sesaat lalu lenyap seperti mimpi buruk. Dari celah-celah langit itu, sinar keemasan turun seperti benang cahaya yang indah. Namun, jika disentuh, akan menunjukkan kilasan masa depan atau kenangan di masa lalu yang lama terpendam dalam jiwa. Langkah mereka semakin berat karena di sekitar jalur muncul medan kabut jingga yang berputar cepat. Kabut itu tidak membahayakan tubuh, namun menyerang pikiran. Sudiro sempat terhenti sesaat karena mendengar suara ibunya yang telah lama wafat terus memanggil namanya. Tapi dia segera sadar dan menarik nafas dalam-dalam lalu menatap lurus ke arah depan. Semakin dalam mereka melangkah, langit mulai berubah. Warna ungunya bergeser perlahan menjadi warna merah tua, pertanda bahwa mereka semakin dekat dengan batas wilayah ketiga, yaitu gerbang Trisaka Aji. Tapi sebelum sampai di sana, mereka tahu Wilawang Dwipa belum mengungkapkan semua rahasianya. Maafkan aku, Diro, karena aku telah meremehkan kemampuanmu, ujar Bolorejo memecah keheningan dalam setiap langkah mereka. Tidak mengapa, Ki. Anggap saja hari ini adalah hari keberuntunganku, balas Sudiro dengan tenang. Nasib baik bukan hanya milikmu, Diro, tapi dia sedang berpihak kepada kita, sahut Ki Condrowongso sambil menatap ke arah Sudiro. Setelah ini, apa yang akan kita lakukan, Condro? Tanya Bolorejo yang belum mengetahui siasat mereka untuk menghadapi penjaga gerbang ketiga Trisaka Aji. Pertanyaanmu itu terdengar seperti basa-basi, Rejo. Balas Ki Condrowongso sambil tertawa keras. Aku tidak akan merencanakan apapun jika kau masih tidak mempercayaiku, imbuh Ki Condrowongso yang membuat Bolorejo hanya terdiam. Lalu, siapa yang akan menghadapi Bandono Jiwo, Condro? Tanya Bolorejo setelah suasana hening sesaat. Bagaimana jika dirimu saja, Rejo? Bukankah kau sudah mengenal sosok makhluk sinting itu? Balas Ki Condrowongso dengan tawanya yang menggema di Wilawang Dwipa. Mengapa tidak dirimu sendiri saja, Condro? Apakah kau tidak ingin membalas kekalahanmu dulu? Tanya Bolorejo sambil tersenyum. Tidak, Rejo. Aku tidak ingin mati dalam kehampaan, ditelan ilusi Bandono Jiwo. Dia adalah satu-satunya makhluk yang tidak hanya membuatku jerah, tapi juga menyadarkanku jika masih ada hal lain yang lebih berharga di dunia ini daripada apa yang aku inginkan kala itu. Balas Ki Condrowongso yang kini membuat Bolorejo tertawa. Tawa Bolorejo menggema di antara lengang dan aura berat Wilawang Dwipa. Namun di dalam tawa itu ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Udara di sekitar mereka mulai berubah kembali, menebal, dingin, dan sedikit beraroma getah kering, tanda bahwa wilayah yang akan mereka masuki berikutnya adalah wilayah dengan ilusi dan ujian batin yang jauh lebih kejam dari sebelumnya. Jadi, siapa sebenarnya Bandono Jiwo itu, Ki? Tanya Sudiro kepada Bolorejo setelah makhluk gaib penjaga hutan Kramaseta itu berhenti tertawa. Bolorejo dan Ki Condrowongso saling pandang sejenak. Angin lembut bertiup, mengangkat debu keperakan dari tanah Wilawang Dwipa, seakan ikut menanti jawaban dari keduanya. Bandono Jiwo adalah penjaga Trisaka Aji, gerbang ketiga yang ada di Wanadri Karma. Tapi dia tidak seperti penjaga-penjaga sebelumnya, Diro. Jawab Bolorejo yang seketika itu juga auranya berubah ketika menceritakan sosok Bandono Jiwo. Dia bukan hanya kuat, Diro, tapi juga tidak memiliki wujud asli.
Bandono Jiwo dapat menyentuh kesadaran terdalam dari jiwa lawannya. Dia bisa menggali ketakutan, harapan, dan bahkan kebencian yang terpendam, lalu mewujudkannya dalam bentuk ilusi. Sambung Ki Condrowongso menjelaskan. Ketika pertama kali aku bertemu dengannya, aku justru melihat diriku sendiri, namun bukan sebagai aku yang sekarang, tapi sebagai Condrowongso yang dahulu ambisius, kejam, dan tanpa arah. Dan dia membiarkan aku bertarung dengan diriku sendiri. Setelah itu dia melumatku dalam kehampaan yang tidak berujung, menelan jiwaku, lalu membuatnya seolah tidak pernah ada. Aku tidak tahu lagi siapa diriku. Dan dalam ilusi itu aku terombang-ambing cukup lama sebelum Ki Kromodewo datang menyelamatkanku. Imbuh Ki Condrowongso dengan cerita panjangnya untuk menjelaskan kepada Sudiro. Lalu bagaimana caranya menaklukkan makhluk itu, Ki? Tanya Wanarupa yang digadang-gadang mampu menandingi kekuatan dari Bandono Jiwo. Bukan dengan kekuatan rupa, tapi dengan penerimaan. Mereka yang mampu melewati Bandono Jiwo adalah makhluk yang sudah berdamai dengan semua luka dalam dirinya. Balas Ki Condrowongso menjelaskan. Dan di antara kita, hanya kaulah yang bisa menandingi makhluk itu, Wanarupa. Imbuh Ki Condrowongso dengan penuh keyakinan. Mendengar penuturan Ki Condrowongso yang syarat makna, suasana di antara mereka menjadi hening, seakan seluruh Wilawang Dwipa ikut menahan nafas. Aura magis yang menyelimuti tempat itu terasa semakin pekat, dan di kejauhan kabut tipis berwarna keungu-unguan mulai terurai, perlahan membuka jalur menuju gerbang Trisaka Aji. Jalur itu tidaklah lurus, melainkan meliuk bagai ular raksasa, dihiasi pilar-pilar batu menjulang yang kini tampak retak dan berdenyut halus seperti urat nadi dunia gaib. Wanarupa berdiri tenang di tengah kelompok mereka, namun dari tubuhnya mulai terpancar energi lembut bercahaya kehijauan, sebuah aura yang tidak menyala terang, melainkan hangat dan dalam. Seperti pancaran dari jiwa yang tidak lagi menyimpan kemarahan atau kesombongan. Langkahnya perlahan bergerak mendekati arah jalur ilusi tanpa keraguan, seperti sosok yang telah melepaskan beban duniawinya. Tanah yang dipijak tampak bergetar, retakan-retakan kecil memancarkan sinar putih samar, membentuk jalur cahaya yang mengikuti jejak kakinya. Pohon-pohon kering di sekitar Wilawang Dwipa mulai menggugurkan daunnya, bukan karena kematian, melainkan sebagai simbol penyucian. Daun-daun itu melayang perlahan di udara, meliuk-liuk sebelum akhirnya menghilang satu persatu begitu menyentuh tanah. Sementara itu, dari tempat gerbang Trisaka Aji berada, mulai tampak bayangan kabur yang berubah-ubah bentuknya, kadang seperti manusia, kadang menyerupai binatang, lalu mengabur lagi menjadi pusaran kabut. Tidak ada suara, tidak ada teriakan. Yang ada hanya keheningan yang menusuk dan menekan dada, seolah setiap makhluk yang mendekat sedang diawasi dan ditelanjangi pikirannya untuk dihadapkan pada cermin jiwa yang terdalam. Ki Condrowongso, Bolorejo, Sudiro, dan yang lainnya hanya dapat menyaksikan dari kejauhan. Mereka tahu jalur menuju Trisaka Aji adalah ujian pribadi yang tidak bisa dilalui bersama. Bahkan Sudiro yang telah melampaui batas kekuatan manusia biasa kini hanya berdiri mematung, menyadari bahwa ini adalah medan pertarungan yang berbeda dari semua yang pernah dia hadapi. Medan batin di mana kekuatan tidak berguna jika hati belum selesai dengan dirinya sendiri. Langit Wilawang Dwipa perlahan berubah, tidak lagi gelap kelam, tapi mulai memancarkan semburat lembut jingga keemasan. Cahaya itu bukan datang dari matahari, melainkan dari kesadaran yang mulai terbuka.
dan dari lapisan-lapisan realitas yang terangkat satu demi satu. Apakah kau siap dengan gerbang Trisaka Aji serta pertemuanmu dengan Bandono Jiwo Rupa? Tanya Sudiro sambil menatap sahabatnya itu dengan wajah tegang. Tidak ada alasan untuk tidak siap, Diro. Kita adalah kesatria yang dengan sadar telah memilih jalan yang tidak mudah untuk dilalui, balas Wanarupa dengan tegas. Satu hal yang harus kalian semua ketahui, kita tidak akan tahu apakah kita sudah sampai di gerbang ketiga itu atau belum. Jadi jangan berpikir jika akan ada gerbang besar yang menyambut kita seperti di gerbang pertama dan kedua, karena kita tidak tahu di manakah letak gerbang Trisaka Aji itu berada, ujar Bolorejo menjelaskan. Dan yang paling penting adalah kita harus siap jika Bandono Jiwo ternyata mendatangi kita semua yang ada di tempat ini, imbuh Bolorejo menjelaskan. Gerbang Trisaka Aji bukan gerbang yang bisa dilihat dengan mata. Dia adalah gerbang yang muncul bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Dan yang lebih mengerikan lagi, kita tidak tahu sampai waktunya tiba, sambung Ki Condrowongso menjelaskan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bolorejo dan juga Ki Condrowongso, Sudiro, Gatrapawira, Wanarupa dan Wanageni saling beradu pandang. Mereka yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Wilawang Dwipa itu merasa jika apa yang akan mereka hadapi pastinya lebih berat dari sebelumnya. Namun walaupun begitu, mereka juga tahu jika tidak ada lagi keraguan dan tidak ada lagi ketakutan. Semua harus dihadapi walaupun mereka harus bertaruh nyawa di tempat itu. Keheningan mencekam menyelimuti langkah mereka setelah penjelasan Bolorejo dan Ki Condrowongso. Di antara gemuruh samar kabut dan desiran energi halus yang merambat kulit, muncul kesadaran mendalam. Mereka tidak sedang berjalan menuju sesuatu, tapi justru telah berada di dalamnya. Gerbang Trisaka Aji bukanlah pintu yang menanti untuk diketuk, tapi dia adalah ujian tanpa wujud, perangkap tanpa bentuk, dan cermin dari jiwa yang paling tersembunyi. Gatrapawira menghela nafas panjang, tangannya mengencang pada gagang senjata yang tidak pernah jauh darinya. Namun kali ini senjata itu terasa sia-sia. Dia tahu musuh berikutnya bukanlah makhluk yang bisa ditikam atau dibelah, melainkan bayangan-bayangan dari sosok-sosok makhluk gaib atau mungkin sang penjaga gerbang Trisaka Aji itu sendiri. Wanarupa yang sedari tadi berjalan tepat di depan Wanageni tampak menunduk. Tatapannya kosong, tapi tubuhnya tetap maju. Kabut putih yang menggulung perlahan seolah mencoba menelan mereka satu persatu, membelai kesadaran dan menyelinap masuk ke dalam pikiran. Aura magis yang ada di tempat itu bukan sekedar energi, tapi kesadaran yang hidup, mengamati, mencatat, dan menilai. Sementara itu Wanageni yang biasanya penuh semangat dengan nyala api keberanian kini berjalan lebih perlahan. Di balik matanya yang menyala tersimpan rasa gelisah. Dia merasa seolah sedang diperiksa oleh kekuatan yang tahu tentang segala dosa-dosanya, keraguan yang tidak pernah dia akui, dan kemarahan yang dia sembunyikan selama ini. Sudiro melangkah tanpa ragu. Dia bukan tanpa takut, tapi justru karena dia telah berdamai dengan rasa takutnya sendiri. Baginya, perjalanan ini bukan hanya tentang menaklukkan gerbang ketiga. Ini adalah jalan panjang menuju pemahaman bahwa kekuatan sejati lahir bukan dari kemenangan atas orang lain, tapi dari pengenalan terhadap diri sendiri yang terdalam. Ki Condrowongso yang berada di barisan belakang memperhatikan mereka semua dengan seksama. Wilawang Dwipa terus bergelora, seolah menjadi wadah bagi kesunyian semesta yang menunggu.
hingga satu demi satu di antara mereka mulai dipisahkan oleh kabut kesadaran dan ujian Trisaka Aji pun dimulai. Mereka semua pun melanjutkan langkah menembus kabut pekat yang mulai muncul. Aura terasa semakin mencekam dan kabut hitam pun semakin menebal yang menghalangi pandangan mereka. Tidak berselang lama, tiba-tiba saja Wanarupa menghentikan langkahnya ketika pandangannya tertuju pada sebuah bangunan yang melayang di atas danau yang tidak berujung. Danau itu tidak berair, melainkan dipenuhi oleh kabut putih kental yang berputar tanpa henti. Di atas danau itulah berdiri sebuah bangunan menyerupai candi yang tidak asing lagi baginya. Bangunan candi itu merupakan sebuah tempat bagi penguasa makhluk gaib yang ada di lereng Gunung Slamet, yang tidak lain adalah kerajaan gaib kecil tempat Wanarupa hidup sebelum dia bertemu dengan Sudiro. Wanarupa yang memiliki nama asli Walang Limaran adalah sosok makhluk gaib dari bangsa siluman penghuni Mandala Girisamu yang berada di lereng sebuah gunung besar di Pulau Jawa. Namun saat itu Mandala atau kerajaan gaibnya hancur tidak tersisa setelah diserang oleh Mandala Alas Wetan yang dipimpin oleh siluman kera bernama Sugali. Dan Wanarupa atau Walang Limaran adalah satu-satunya makhluk yang tersisa dari Mandala Girisamu. Wanarupa berdiri mematung, jiwanya seakan ditarik mundur melewati waktu yang telah hancur dan kembali ke masa di saat Mandala Girisamu masih berdiri megah di bawah bayang-bayang Gunung Slamet. Bangunan melayang itu meski samar diselubungi kabut dan tergantung di atas danau tanpa batas, tapi memancarkan aura yang tidak salah lagi merupakan energi dari leluhurnya, dan juga jejak-jejak para siluman agung serta gema duka dari kehancuran yang pernah menenggelamkan dunianya. Candi itu tampak kokoh namun sekaligus rapuh, seolah ditenun dari kenangan dan kesedihan yang tidak pernah sembuh. Pilar-pilar hitam legam terlihat menjulang ke langit, dengan tiap bagiannya berukirkan simbol-simbol kerajaan dan juga silsilah dari Wanarupa sendiri, lambang kekuatan dan perlindungan yang kini hanya menjadi kenangan. Ujung bangunan memancarkan cahaya biru kehijauan yang berdenyut pelan, seperti jantung yang masih berdetak di tengah kematian. Dari sekeliling danau itu berada suara gaib yang tidak berwujud mulai menyeruak. Bukan suara yang terdengar di telinga, melainkan bisikan halus dalam kesadaran atau sebuah panggilan dari masa lalu, dari tanah leluhur yang telah musnah, dan dari roh-roh Mandala yang mungkin masih bertahan sebagai gema. Dan seiring berjalannya waktu, kabut pun berputar semakin cepat, membentuk pusaran besar di dasar danau tak berair itu seperti menunggu sesuatu atau seseorang. Langkah kaki yang tadinya mantap kini kehilangan irama. Aura di sekeliling Wanarupa berubah, bukan lagi hanya menjadi bagian dari perjalanan, melainkan titik temu antara takdir dan luka lama. Dia tidak hanya melihat masa lalunya dalam bentuk bangunan itu, tapi dia juga merasakannya, mendekapnya dan terseret ke dalam pusaran antara ingatan dan juga kenyataan. Dari kejauhan candi itu perlahan mulai berubah bentuk. Pilar-pilarnya yang semula tampak retak lalu utuh kembali, seperti mencerminkan gejolak batin yang sedang dialami oleh Wanarupa. Di tengah atapnya, simbol Mandala Girisamu yang dulunya bercahaya kini meredup, seperti menunggu diterangi kembali oleh satu-satunya pewaris yang masih hidup. Di sisi lain, setelah kabut pekat yang menyelimuti tempat di mana Sudiro dan yang lainnya berada perlahan menghilang, Ki Condrowongso dan Bolorejo segera menarik tubuh Gatrapawira dan Wanageni untuk keluar dari tempat yang mereka duga sebagai gerbang Trisaka Aji. Setelah dapat menyadarkan keduanya, Ki Condrowongso pun kembali melesat pergi untuk mencari tubuh Sudiro dan juga Wanarupa. Namun,
Setelah lama mencari, Ki Condrowongso hanya menemukan Sudiro yang berdiri mematung di antara batas kesadarannya. Apa yang kau rasakan, Diro? Tanya Ki Condrowongso yang berdiri tepat di belakang Sudiro. Aku baru saja melihat semua masa lalu, Ki. Sepertinya aku baru saja bertemu dengan sosok Bandono Jiwo. Balas Sudiro yang perlahan memutar tubuhnya dan menatap ke arah Ki Condrowongso. Bagaimana dengan yang lain, Ki? Tanya Sudiro ketika dia membuka kedua matanya. Sepertinya Wanarupa telah masuk ke dalam gerbang Trisaka Aji, Diro. Karena aku dan Bolorejo berhasil membawa tubuh Gatra Pawira dan juga Wanageni pergi dari gerbang itu tepat sebelum kesadarannya dihabisi oleh Bandono Jiwo. Balas Ki Condrowongso menjelaskan. Semoga Wanarupa mampu menaklukkan makhluk itu, Ki. Ujar Sudiro dengan wajah yang tertunduk lesu. Ki Condrowongso menepuk pelan bahu Sudiro dan mencoba menenangkan kegelisahan yang tampak jelas di wajahnya. Udara di sekitar mereka masih menyisakan aroma pekat dari kabut yang mulai menghilang. Dan tanah tempat mereka berdiri seolah mengandung gema jiwa-jiwa yang pernah terperangkap dalam ilusi Bandono Jiwo. Jika ada satu makhluk yang bisa melewati gerbang Trisaka Aji, maka makhluk itu adalah Wanarupa, Diro. Bukan karena kekuatannya, tapi karena beban luka dalam dirinya sudah terlalu lama dia pikul sendirian. Di titik paling dalam itulah terkadang justru dia akan menemukan jalan keluarnya. Ujar Ki Condrowongso dengan wajahnya yang terlihat sangat bijaksana kala itu. Sudiro mengangguk pelan, namun matanya masih menatap nanar ke arah pusaran kabut yang sangat jauh, tempat di mana Wanarupa terakhir kali terlihat. Keheningan menyelimuti keduanya, seolah Wilawang Dwipa sendiri menahan nafas menunggu apakah sang makhluk gaib terakhir dari Mandala Girisamu akan kembali dengan kesadarannya atau malah lenyap selamanya dalam pelukan gelap Bandono Jiwo. Sementara itu, Wanarupa yang tidak lagi terlihat oleh Sudiro, Ki Condrowongso, Bolorejo, Gatra Pawira, dan juga Wanageni mulai masuk ke dalam ilusi yang diciptakan oleh Bandono Jiwo. Wanarupa berjalan seorang diri, menyusuri jalan tanpa bentuk yang seolah hanya terbentang untuk dirinya seorang. Di sekelilingnya, warna dan bentuk dunia mulai larut. Wilawang Dwipa yang semula berkabut dan penuh aura magis kini berubah menjadi bayangan-bayangan kabur yang mengalir seperti tinta hitam di atas permukaan air. Langkahnya seakan tidak menyentuh tanah, tapi lebih seperti meluncur di antara lapisan kesadaran yang saling bertumpuk. Tanpa disadari, waktu mulai melebur. Detik, menit, jam, semua kehilangan makna. Sinar lembut keunguan yang tadinya menyinari langit perlahan menghilang, tergantikan oleh langit kelam yang dihiasi awan hitam. Di titik ini Wanarupa telah memasuki alam lain, bukan sebuah kenyataan, tapi bukan pula sebuah mimpi. Ini adalah medan ilusi jiwa, ciptaan Bandono Jiwo yang menjerat kesadaran mangsanya dalam pusaran tanpa dasar. Langkah-langkah Wanarupa membawa Mandala Girisamu yang dulu telah hancur, namun kini kembali utuh seperti tidak pernah terjadi apapun di sana. Semua tampak nyata, dari aroma tanah lembab, dedaunan-dedaunan, bahkan suara riak sungai kecil yang mengalir di dekat bebatuan besar, semuanya seperti benar-benar ada. Wanarupa menatap ke sekeliling dan terpaku, jiwanya goyah oleh kerinduan yang datang begitu mendalam. Kemudian dari balik pepohonan muncul sosok-sosok yang dia kenali, para saudara seperguruannya, sesama pengawal Mandala Girisamu melangkah keluar satu persatu. Wajah-wajah mereka damai,
tersenyum kepadanya seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Bahkan sang guru yang telah lama gugur berdiri tegak sambil mengangguk kepadanya. Namun ada yang aneh, mereka terlalu sempurna. Tidak ada luka, tidak ada bekas pertempuran, tidak ada kehancuran. Semuanya terlalu bersih dan terlalu damai. Wanarupa pun menunduk. Di tangannya muncul kembali lambang kerajaan lamanya. Dia kembali mengenakan pakaian perang Mandala Girisamu yang dulu hanya dia kenakan saat menjadi panglima utama. Ilusi yang dialami oleh Wanarupa pun semakin dalam. Dia kini duduk di atas tahta di dalam istana utama Mandala Samu yang dikelilingi oleh rakyatnya. Sorak-sorai menggema, berseru memanggil namanya, menyebutnya sebagai sang penyelamat, sang Raja Agung yang membawa kejayaan baru. Hati Wanarupa pun terguncang mendengar ilusi yang datang bertubi-tubi. Dalam hatinya bertanya, apakah ini yang dia inginkan, ataukah ini adalah kesempatan untuk memperbaiki segalanya? Tapi di balik kemegahan yang dilihatnya itu, perlahan-lahan muncul retakan pada dinding-dinding istana. Semua mulai berubah dan memperlihatkan gambaran yang sesungguhnya. Bukan aula istana, melainkan puing-puing yang ditelan waktu. Rakyat yang bersorak mulai berubah menjadi sosok-sosok pucat dengan mata yang terlihat kosong. Dan dari mulut mereka mulai mengalir suara jeritan kesakitan. Kemenangan berubah menjadi tragedi yang dibungkus nostalgia, dan di tengah semua itu muncul sosok dirinya sendiri yang bukan sebagai raja, tapi sebagai makhluk lemah yang dibelenggu oleh rantai api.